Shalom Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan pagi ini. Kita bersyukur walaupun di luar sana keadaan cuaca mendung, tapi tidak mengurangi rasa ucapan syukur kita. Kita merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari, saya undang, saya ajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Dia, kita siapkan hati kita dan kita mengundang Roh Kudus hadir di tengah kita melawat ibadah kita pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terpuji namamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian hanya bagimu Yesus, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau
bermazmur bagimu Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Yesus. Kami memuji Engkau Yesus, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah kita pagi ini. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih pada pagi ini kembali kami datang menaikkan syukur dan pujian kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu pagi ini Tuhan. Kami merasakan sukacita Allah mengalir dalam hidup kami. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami ingin memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu pagi ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memberkati, Engkau melawat ibadah kami pagi ini Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak seperti rutinitas atau biasa-biasa saja, tapi kami benar-benar datang dengan segenap hati kami, datang dengan segenap kerinduan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa mau mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan, hidup yang senantiasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau ambil alih di dalam ibadah kami pagi ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terlebih Tuhan, Engkau pakai, Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pagi ini Tuhan. WL pemain musik Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan suara kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi dan luar biasa. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu Tuhan. Hikmat, marifat, pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami, mungkin mereka masih dalam perjalanan Tuhan. Mari Engkau sertai dalam perjalanan mereka. Hantarkan, tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara kami yang tidak dapat hadir pagi ini Tuhan, kami tetap berdoa bagi mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Engkau tetap menilik hidup mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus kuatkan, teguhkan iman mereka. Biar mereka terus mengalami Tuhan pengalaman hidup yang indah bersama-Mu Tuhan. Biar mereka ada kerinduan, ada roh haus untuk datang kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami patut bersukacita dan bersyukur pagi ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan Tuhan mengangkat segala puji-pujian kami Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami itu Tuhan boleh berbau harum dan menjadi dupa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Ya, kita masih di dalam suasana bulan Agustus. Kita memperingati hari kemerdekaan, tentunya semangat kita terus di dalam Tuhan. Ya, ada kemerdekaan, ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita katakan di hadapan Tuhan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mengagungkan Dia. Hari
Bapak Ibu Saudari. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mengalami kesedihan pagi ini ya. Tapi saya mengajak, saya rindu kita semua merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Tiba saatnya pagi ini saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudari boleh bersaksi, membagikan berkatnya di sepanjang minggu ini. Ada yang dirasakan, mungkin ada yang boleh disaksikan, dibagikan pagi ini. Saya persilakan. Ya, tentunya semua yang mengalami berkat Tuhan, pengalaman yang indah dan kesaksian hidup di sepanjang minggu ini ya. Ya, saya mewakilkan semua dari jemaat kita semua yang hadir pagi ini. Begitupun saya pribadi merasakan sukacita yang luar biasa karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan nyata sampai pada saat ini dalam kehidupan saya. Walaupun hari-hari mungkin melewati banyak hal yang ditemui, saya bersyukur, bersukacita. Saya boleh saksikan bahwa saya boleh bertemu orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh kasih. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan dalam hidup saya yang saya rasakan Tuhan. Semua itu adalah karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup saya. Sehingga terus saya rasakan kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saya di mana saja saya berada. Walaupun kadang-kadang hampir-hampir nyaris, misalnya saat di perjalanan sedikit lagi mungkin terserempet ataupun sesuatu hal mungkin roh maut ingin mengintimidasi kita untuk membuat kita rasa takut, tetapi saya thanking dalam nama Yesus, terus di dalam roh doa saya percaya Tuhan tetap menyertai, melindungi di mana saja langkah kehidupan saya yang saya lakukan hari demi hari. Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, itu semua karena berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Itu sebagai kesaksian dari saya, dan kita lanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita angkat pujian, kita lanjut kembali, kita katakan segala puji syukur karena pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, hanya
saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan pagi ini yang dibawakan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati bejana kita yang kosong akan diisi dan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sambil kita menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. ambil alih, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Demikianlah Allah, Engkau mengambil alih kepenuhan pada ibadah di siang, pagi menjelang siang ini. Engkau memenuhi hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau menguasai ya Tuhan ruangan ini.
Engkau menguasai terlebih lagi ruangan hati kami, dan memberkati akan setiap jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktu beberapa jam ke depan ini untuk datang ke rumah Tuhan. Tuhan menghargai semua itu. Demikian juga para pelayan-pelayan altar dan juga para hambanya yang Tuhan pakai urapi dalam pelayanan di tempat ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Engkau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu yang perkasa itu, dan berbicaralah lewat firman-Mu di pagi hari ini atas kami semua. Dan tidak ada satu pun dari kami yang akan terlewatkan benih firman-Mu. Dan kami datang dan kami pulang tidak akan seperti yang kami datang, tapi kami pulang akan membawa berkat-berkat Tuhan, firman yang hidup dalam seluruh hidup kami. Semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Baik, saya untuk kesekian kalinya ada di tempat ini, dan saya sangat bersyukur karena sudah diundang melayani, dan saya percaya bahwa undangan itu datang dari Tuhan. Siapapun kita yang dipercayakan untuk menjadi pelayan, baik itu renungan, baik itu pemain musik, baik itu kolektan, baik itu usher, apapun saja, itu adalah undangan yang Allah berikan bagi kita. Bahkan ketika hadir di tempat ini, satu hal kita harus bersyukur bahwa Allah sedang mengundang kita. Amin. Baik, sama-sama buka di dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Roma, Perjanjian Baru, pasal yang ke-14. Ayat yang akan kita pelajari di pagi hari ini, di ayatnya yang ke-8 dan 9. Kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat 8 dan 9. Baik, kalau Bapak Ibu semua sudah membukanya dan mendapatkannya, baik itu di kitab atau tab Bapak Ibu Saudara di handphone, saya mengundang bangkit berdiri dan kita membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Baik, pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh dalam pikiran saya, dan saya coba untuk menyampaikan ini bagi Bapak Ibu Saudara, yaitu tema kita di pagi hari ini yaitu membangun prinsip kehidupan kita di atas rata-rata orang percaya. Coba sama dengan saya, membangun prinsip kehidupan kita di atas rata-rata orang percaya. 1, 2, 3. Membangun prinsip kehidupan kita di atas rata-rata orang percaya. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya baru dapat tema ini ketika saya berada di tempat duduk tadi. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, sudah ada tema yang lain tadi yang Tuhan taruh, tetapi tema ini sangat begitu kuat. Kenapa kita harus membangun prinsip kehidupan kita di atas rata-rata orang percaya? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini ya yang melihat kehidupan ini bukan berdasarkan prinsip keyakinan kita sebagai orang Kristen, tetapi mereka melihat kehidupan ini dari kondisi-kondisi, situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Sehingga di pagi hari ini di dalam kitab Roma pasal yang 14 ini firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya berada di satu kendaraan, saya sedang pergi melihat satu lokasi untuk kita akan Natal di sana di kilo 20.
Kalau saya satu angkot dengan beberapa orang tua, lalu di angkot itu ada pembicaraan, ada kuburan longsor di gunung mana ya? Saya lupa waktu itu yang waktu banjir ya, Gunung Belah. Jadi ada mayat yang itu baru kubur beberapa hari, nah itu keluar, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan pemerintah harus bagaimana memperbaiki kuburan itu dan harus menguburkan kembali mayat itu. Ya, ini hanya sebuah gambaran. Artinya begini, orang yang sudah mati saja, ya, di luar Tuhan, ya, bukan cuma bagi mereka, tapi bagi kita juga kalau hal itu terjadi, pasti akan dikubur kembali ya, diperhatikan kembali ya. Jadi firman ini lebih lagi sangat begitu bernilai sangat tinggi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena baik kita mati atau kita hidup, ya, kalau dunia menghargai sebuah atau mayat yang sudah jadi mayat itu, apalagi bagaimana Allah begitu menghargai kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu tema kita di pagi hari ini adalah bangun sebuah prinsip kehidupan di atas rata-rata orang percaya. Kita memiliki sebuah nilai hidup yang lebih tinggi daripada apa yang dapat dunia berikan bagi kita hari-hari ini. Ya. Saya beberapa hari ini begitu berada di kalangan orang-orang sakit, Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Orang-orang sakit ya. Beberapa waktu yang lalu saya dengan adik kami Vina ya. Nah, kami bercanda bergurau dan sebagainya. Tiba-tiba pengumuman disampaikan oleh Ibu Joko bahwa ada laporan lab ya. Vina mengalami bagian ya. Mungkin jemaat di sini sudah tahu ya, di sini ya. Lalu kami semua merasa memang dalam kondisi kehidupan kita ini kita tidak bisa memprediksi kita berada di tahap yang mana, posisi yang mana, keadaan seperti apa dalam hidup ini. Amin. Sehingga ayatnya yang berikut ayat 9 berkata begini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kalaupun kita hidup ini, kita sebenarnya sudah mati karena dosa-dosa kita. Kita hidup tapi sebenarnya kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Siapa yang bisa menjamin bahwa 24 jam dia dalam kekudusan? Tidak ada. Karena sekali kita berpikir tentang hal yang negatif dalam hidup ini, maka sejujurnya kita sudah salah dalam sekian banyak peraturan atau ketetapan Allah. Ya. Tidak ada jaminan yang pasti dalam hidup ini bahwa ketika saya marah, saya beberapa hari kemarin itu saya marah, lalu saya kemudian menyadari sebenarnya tidak perlu marah, harus tenang-tenang saja. Tapi saya merasa benar, ya. Tapi sebenarnya tenang-tenang saja, ya. Dan kemudian Tuhan kasih satu kebenaran bagi saya. Satu proposisi adalah sebuah kebenaran. Kebenaran adalah bahwa nilai yang Allah berikan bagi kita adalah angka yang sempurna. Kenapa angka sempurna, Bapak Ibu Saudara? Karena angka sempurna itulah adalah angka yang selalu memberikan kita surplus dalam kehidupan ini, meskipun saudara dan saya melakukan dosa. Amin. Tapi dosa yang saudara dan saya lakukan tidak akan bisa membatalkan nilai 100% atau sempurna itu yang Allah sudah lakukan di kayu salib bagi saudara dan saya. Kemerdekaan Kristus yang Kristus sudah lakukan di kayu salib itu nilainya lebih tinggi daripada apa yang saudara pikirkan dalam pikiran saudara. Apa yang saudara lakukan emosional saudara, apa yang saudara perbuat dalam egosentris saudara, apa yang saudara lakukan di dalam tindakan perbuatan saudara, entah itu suami istri, entah itu anak-anak, entah itu anak dengan orang tua, entah saudara dengan siapa saja di dalam lingkungan hidup ini. Amin. Ketika saya menyadari hal itu, kita harus memiliki satu prinsip kehidupan di atas rata-rata orang percaya. Kalau kemerdekaan yang hari ini kita rayakan sebagai bangsa Indonesia 79 tahun, saya kemarin ke IKN, saya melihat ini bukan perbuatan manusia untuk membangun ibu kota Nusantara. Ini bukan prinsip kerja
seorang presiden, seorang Jokowi, atau prinsip kerja seorang arsitek, atau cara kerja lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini oleh bangsa, di atas bangsa Indonesia, adalah jawaban doa dari saudara-saudara yang saudara berdoa, entah itu saudara dilihat orang atau tidak dilihat orang, entah itu saudara ada di sebuah persekutuan yang besar, atau saudara hanya berada di sini, di tempat ini saudara berdoa bagi bangsa dan negara ini, maka di situ Allah yang bekerja atas bangsa ini. Dan tidak ada satu doa dari Bapak Ibu yang tidak didengar oleh Tuhan. Ya. Meskipun konsekuensi dalam hidup ini adalah kita sama-sama masih hidup dan kita sedang berjuang dalam kehidupan ini, entah baik atau perjuangan itu tidak baik dalam hidup ini. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama adalah Tuhan mengendalikan, Tuhan pengendali kehidupan dalam alam semesta ini. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Oleh karena itu di dalam Keluaran 7 ayat 3, ketika bangsa Israel itu berada di dalam satu masa karantina, itu masa karantina, Allah mengkarantinakan orang Israel di Mesir, sehingga orang Israel boleh melihat bagaimana Allah akan melakukan tanda-tanda yang besar terjadi atas mereka. Demikian juga kehidupan kita mungkin sedang berada dalam masa-masa yang dimana Allah sedang membuat sebuah tembok, atau Allah sedang membuat sebuah proses pembelajaran sebagai murid. Tetapi dari situlah Allah akan memperlihatkan bagaimana kuasa-Ku sempurna di dalam kehidupanmu. Di situ iman saudara dan saya dibangun. Di situ iman daripada orang tua, daripada Vina dibangun. Bagaimana menghadapi kenyataan hidupnya. Bagaimana melihat anaknya dalam kondisi yang hanya kalau dikatakan dokter bilang 50-50, ya, 50-50. Bagaimana kondisi hari-hari ini, ya? Seperti saat ini kita sedang melihat banyak orang-orang yang sakit tiba-tiba, banyak orang-orang yang mengalami kegagalan. Tapi pertanyaannya dalam hidup ini, apakah Allah mengurangi angka sempurna dalam kehidupanmu? Tidak, kakak. Allah tetap berdaulat atas hal itu. Amin. Allah berdaulat atas hal itu. Terbukti bahwa Allah memberikan panas dan hujan, semua menikmatinya. Terbukti bahwa Allah memberikan cuaca yang baik, suasana yang baik. Kemerdekaan 79 tahun Allah berikan bagi kita. Baik yang menerimanya, orang baik, orang jahat, semua menerima sama rata. Kita tidak bisa memprediksi kehidupan ini di luar daripada kemampuan kita, nalar kita berpikir tentang Allah yang kita percaya. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, ketika Firaun bangsa itu sudah keluar, seharusnya kalau Tuhan mau lakukan, gampang Tuhan tinggal merubah hati daripada Firaun, dan kemudian Firaun memberikan orang Israel pergi. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia memberikan kekerasan hati itu ada di dalam Firaun, sehingga Firaun mengejar bangsa itu, dan disitulah Allah memperlihatkan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, jadi kemuliaan yang Allah berikan selain daripada anaknya sehingga dia mati di kayu salib, tetapi kemuliaan yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita adalah kita melihat mujizat, kemurahan, anugerah dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya sekecil apapun, ya, apa yang kita dapat dalam hidup ini, ya, sekecil itu pun kita bisa menikmatinya dalam anugerah Allah. Entah itu beras yang sudah mau habis, ya, entah itu apalah yang kita butuhkan dalam hidup ini, bagi Allah itu sangat kecil sekali. Dan Allah tidak akan pernah menghapus, mengurangi sedikit pun nilai yang Allah berikan. Pengorbanan itu sangat berharga. Dan ketika saya berada di IKN, apa yang dibuat oleh Jokowi dalam masa kepemimpinannya, sebuah hadiah yang tidak bisa dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya mau katakan begini, ciptakanlah sesuatu yang bernilai fantastis dalam hidupmu hari ini, sehingga ketika engkau pergi kembali, ya, dalam kekekalan, dalam kematian, orang selalu akan mengenang jasamu dan perbuatan. Saya tidak terlalu membanggakan apa yang boleh saya lakukan,
Tapi satu hal yang saya sudah lakukan bagi kampung atau desa di mana saya berada adalah sebuah gereja yang besar berdiri di sana, walaupun itu bukan gereja Sedang Jemaat Allah, gereja Protestan, tetapi itu adalah sebuah karya tangan saya. Tuhan pakai untuk membuat proposal dan berapa M itu keluar untuk gereja itu dibangun. Jadi ciptakanlah sesuatu yang sampai Anda mati pun orang akan melihat bahwa itu adalah buah karyamu, itu adalah pendapatmu, itu adalah sebuah ide darimu. Dan itu yang Tuhan perlu bagi kita. Buatlah sebuah pelayanan di mana saudara dipercayakan itu berdampak yang besar, karena nilainya tinggi bagi Allah dalam kekekalan. Dan Allah menghargai setiap kita yang hadir di tempat ini. Sekali lagi, Allah sangat menghargai nilai kita, tambah dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan, bahkan dari tahun. Ada satu video yang saya lihat. Sekarang ini gereja GSJ Relevan, orang datang akan pakai name tag untuk absensi. Saya berpikir, aduh kelihatannya ada-ada aja. Tapi setelah saya di motor saya keliling, saya pikir-pikir ada benar juga ya. Ada benar juga Bapak Ibu Saudara ya. Ya, karena dengan demikian kita sedang mengontrol ya kapasitas ya kehadiran kita, dan itu menambah poin kita. Sekarang ini namanya kurikulum merdeka. Pak Wesley tahu ya, kurikulum merdeka tidak perlu lagi kamu harus pintar ini dan tidak. Yang penting kamu punya yang lainnya itu mendukung. Ya mungkin dia tidak pintar menyanyi, tapi dia bisa pintar main musik ya. Itu sudah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pintar ya, seperti orang lain, tapi kehadiran kita itu menjadi surplus. Puji Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Mari kita memiliki rata-rata prinsip kehidupan kita di atas rata-rata orang percaya ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya cepat saja. Tuhan bekerja bersama dengan kita ya, tanpa atau dengan cara Allah sendiri ya, tidak ada mustahil bagi Dia. Jadi Tuhan bekerja itu mau Tuhan bekerja sendiri atau Tuhan bekerja sama dengan kita, itu Tuhan punya agenda, cara. Bapak Ibu Saudara, di Daniel 3 ayat 17 sampai 18, di situ mereka berkata begini, mereka punya sebuah pandangan di atas rata-rata orang percaya. Kalau Tuhan yang saya sembah menolong saya hari ini, puji Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan yang saya sembah tidak menolong saya, meskipun itu api yang dipanaskan itu 7 kali dipanaskan oleh Raja Nebukadnezar, 7 kali dia harus dipanaskan ya dalam penderitaan. Dia katakan kalau Tuhan menolong, Tuhan akan tolong. Tapi kalau Tuhan tidak menolong, ya sudah, saya tidak akan menyerah atau gagal dalam perjuangan hidup ini. Amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang merancang sebuah kegagalan, saya pastikan kita harus merubah cara pandang itu, dan kita harus meraih yang namanya sebuah keberhasilan bersama dengan Allah. Entah itu Allah ada atau Allah tidak ada. Dan apa yang terjadi, endingnya mereka melihat bahwa Allah berada bersama dengan mereka. Jadi kegagalan, janganlah kita merancangkan itu dalam hidup kita. Entah kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, tapi kita harus semangat, tenang dan semangat. Amin. Karena dengan tenang ya, di situ kita dapat berpikir yang positif ya. Dengan tenang kita bisa dapat membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih harus saya kerjakan dahulu, mana yang harus saya tidak boleh melakukannya. Dengan tenang, dengan tinggal diam, bukan berarti bahwa kita gagal, tapi dengan diam kita melihat bagaimana Allah sedang berkarya, seperti yang terjadi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam Daniel 3:18. Bapak Ibu boleh membaca itu di sana. Baik, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pertempuran terakhir kita adalah masuk dalam peperangan yang gagal. Nah ini aneh ya. Tapi pertempuran kita adalah kita harus masuk dalam peperangan yang gagal ya. Karena Yesus pun sendiri, dia sebenarnya kegagalan itu bukan hal yang gagal, tapi memang itu diizinkan oleh Allah terjadi supaya dia harus menerima penyaliban itu. Dan oleh penyaliban itu maka saudara dan saya mengalami kemerdekaan sesungguhnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, maksud daripada ucapan ini adalah bahwa kegagalan kita sebenarnya, siapa di sini yang mau gagal? Siapa di sini yang mau sakit ya? Saya dengan Pak Weli juga kami tidak mau sakit ya. Kami tidak mau sakit ya. Siapa yang mau sakit?
Semua orang pasti tidak mau sakit di tempat ini. Siapa yang mau gagal? Tidak ada semua orang yang mau gagal dalam hidup ini. Tetapi sebenarnya dengan kegagalan atau dengan musibah atau dengan kejadian atau dengan sebuah kenyataan hidup yang kita alami, sebenarnya Allah sedang memberikan sebuah ruang yang luas bagi kita. Dan ruangan itu adalah ruang di mana saudara belajar, saudara memahami kehidupan ini seperti yang pernah terjadi ketika Yunus datang kepada kota Niniwe. Lalu dia akan menyerukan pertobatan. Semua orang itu, apa yang mereka lakukan? Ketika raja mendengarkan itu, raja harus melakukan puasa, semuanya puasa. Tidak ada makan, tidak ada minum, baik itu manusia maupun hewan sekalipun. Bapak ibu saudara, mereka sedang memberikan sebuah ruang yang luas, seluas-luasnya bagi bekerja di dalam kehidupan mereka. Hari ini kalau saudara dan saya ada masalah, biarkan ruang itu bebas. Karena kalau ruang itu tidak bebas, bagaimana Allah mau melakukannya? Amin. Kalau ketika Yunus katakan bertobatlah, lalu mereka katakan kami bertobat apa? Kamu datang tiba-tiba kami suruh kami bertobat, pulang kamu ya. Yunus seorang diri. Tapi ketika mereka mendengar itu, mereka membuka ruang hati seluas-luasnya dan biarlah Allah yang bekerja atas mereka. Hari ini kalau saudara sedang bermasalah, saudara sedang dalam pergumulan, buka ruang hatimu dan biarkanlah Allah bekerja dalam hidupmu. Sebab kalau dalam ruangan ini masih ada egois, masih ada cara pandang manusiawi kita, masih ada kepintaran kita, masih ada pengalaman, oh saya sudah pengalaman, oh kamu baru kemarin, oh saya sudah. Kita bebas, biarkanlah Allah bekerja. Maka ketika Allah bekerja, maka sesuatu pasti akan terjadi. Dan kita memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari kita belajar untuk membawa hidup kita ini untuk meraih prinsip-prinsip kehidupan kita di atas rata-rata orang percaya, ya. Kita bukan berada lagi di level bawah. Kita bukan lagi berada di level yang tengah-tengah, suam-suam kuku, panas-panas dingin, ya. Tidak lagi, sebab Allah berfirman di dalam Wahyu, kalau engkau panas, panas, dingin, dingin, ya. Kalau engkau panas, tidak dingin, maka aku akan memuntahkanmu. Tetapi kita berada di sebuah level di atas. Kita sedang berada menuju ke 2030. Dari 2030 kita akan menuju 45. Kita berada di dalam Indonesia emas. Umat Tuhan harus punya pandangan ke sana, ya. Tapi kalau kita masih berada dalam lingkup yang tidak seluas-luasnya kita membuka kehidupan ini, kita memikirkan A, B, C, D dalam seluruh proses yang begitu rumit dalam hidup ini, maka sia-sialah kita hidup bertahun-tahun. Amin. Saya kemarin berpikir di 17 Agustus kemarin, papa saya ulang tahun. Saya masih berpikir dia 64 tahun. Ternyata saya WA kakak saya tanya, ini ulang tahun yang keberapa Bapak? Ternyata dia sekarang berusia 92 tahun di 17 Agustus 2024. Dia menjalani operasi besar yang kemarin itu, ya. Dan saya bersyukur sampai hari ini papa saya tidak merepotkan kami, ya. Ada banyak orang di usia-usia itu harus angkat ke mana? Ke meja makan, harus angkat ke kloset, ya. Kalau saudara membebaskan seluruh beban dalam hidupmu, hidupmu akan menjadi umur yang panjang yang Tuhan memberkatinya di dalamnya. Amin. Pastikan bahwa hari ini bebas dari segala permasalahan itu. Bebas, saudara merdeka. Karena hidup ini adalah akil balik akibat yang kita lakukan hari ini. Bahwa di usiamu yang berlanjut, engkau tidak akan merepotkan orang lain. Bahkan engkau tidak menyesal karena engkau sudah hidup begitu lama dalam dunia ini. Ya, ada orang yang sampai menyesal tidak mati-mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia susah, dia mengalami kesusahan terus, ya. Tapi satu hal yang saya pelajari dari satu jiwa, saya tutup dengan satu cerita. Seorang orang tua dari jemaat di Gunung Sari, namanya Mbah Iem. Mbah Iem ini umurnya itu kemarin kalau saya tidak salah itu sudah 90-an juga, ya. Di hari terakhir dia mau meninggal, 1 minggu sebelum dia meninggal, saya tiba-tiba keluar dari gereja Gunung Sari,
Itu tanpa tahu saya keluar begini, saya lihat, saya nengok begini, itu ibu dia dari atas, dia berjalan sudah begini-begini. Orang sudah umur sudah 90 kan, sudah sangat kurus. Yang saya tuh gemetar, kenapa saya gemetar? Saya takut nanti tiba-tiba kalau dia jatuh, dia terguling-guling dari atas gereja, kan tinggi Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau dia sesuatu terjadi, jadi saya langsung masuk begini, saya berdosa lagi karena saya tidak beri ini dia. Tapi saya ketakutan, nggak tahu apa yang terjadi hari itu. Tapi di situ Tuhan sedang memberikan pelajaran bagi saya. Dia turun lalu dia cepat-cepat dia hampir jatuh, dia pegang itu pagar yang sudah dibuat sama anaknya juga. Jadi anaknya juga yang kerjakan pagar, yang ada pagar stainless yang ke atas itu. Jadi memang Tuhan sudah mempersiapkan jauh sebelum Tuhan tahu, kita tahu bahwa nanti orang tua itu ada di situ. Jadi anaknya sudah kerjakan itu. Jadi waktu itu membantu dia juga, akhirnya dia pegangan. Nah, lalu dia masuk, saya sambut dia. Aduh mbah, piye tuh mbah, piye, apa mbah. Lalu dia bilang, saya mau cari Tuhan. Ibadah jam berapa? Lalu saya bilang, mbah, ini masih pagi, nanti ibadah kapan, belum ada orang datang. Bayangin Bapak Ibu Saudara ya, itu satu jiwa yang memang benar-benar dia sudah membuka hati bagi Tuhan. Maka di akhir hidupnya pun Tuhan memberikan ya hari-hari yang menyenangkan, tidak bikin susah orang, bahkan dia tidak berpikiran yang jahat bagi Tuhan ya. Karena kebanyakan beberapa orang tua yang saya alami sudah berada di tempat tidur yang saya alami, saya doakan, kebanyakan mereka bilang, saya kecewa kenapa Tuhan kasih saya begini. Saya dulu melayani Tuhan serius, tapi kok hari ini kok kenapa saya harus tidur berbaring di tempat tidur tidak mati-mati. Nah, begitu. Itu pengalaman-pengalaman yang saya alami menghadapi orang tua ya. Dan saya tuh banyak pelayanan dapat orang tua. Ini sekarang saya berada dalam persekutuan Ambon. Itu orang tua semua yang ada di persekutuan Ambon Seramburu itu, orang tua semua. Saya bilang, Tuhan, apakah memang ini panggilan saya? Ya. Tapi saya percaya bahwa dibalik daripada apa yang Tuhan percayakan bagi, saya percaya bahwa di situ Allah sedang mempersiapkan kita menerima surga yang abadi. Amin. Puji Tuhan. Aplikasinya bagi kita ada 3 hal yang kita harus perlu sadari. Aplikasinya firman Tuhan hari ini, yang pertama bahwa kehidupan kita adalah milik Allah sepenuhnya. Yang kedua, Allah mau kita berada di yang kekal. Amin. Lalu yang ketiga, Allah menginginkan keterlibatan kita di dalam Allah tanpa intervensi duniawi. Apa itu intervensi duniawi? Intervensi duniawi itu ada di dalam Galatia 5 ya. Buah-buah roh. Nah, jadi jangan sampai buah-buah roh ya yang marah dan sebagainya. Saya sedang berjuang, kadang-kadang emosional walaupun saya benar, tapi sebenarnya saya harus tenang ya. Nah, saya sedang berjuang dengan buah-buah roh itu. Jadi intervensi dunia itu adalah kebalikan daripada buah-buah roh yang itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini firman ini sudah 1 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara. 1 bulan yang lalu firman ini sudah ada. Lalu saya tunggu-tunggu ya, mungkin saya dapat pelayanan di Gunung Sari. Tapi tiba-tiba baru beberapa hari lalu Pak Wesley ketemu saya, lalu Pak Wesley minta tolong saya. Saya bilang siap, karena firman ini sudah ada, sudah ada. Nah, jadi tinggal saya konsepkan, saya tulis, lalu saya menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi mari firman yang baik ini kita berada dalam prinsip kehidupan yang rata-rata di atas orang percaya. Baik, firman Tuhan cukup demikian. Saya sampai menyerahkannya kepada Bapak atau kepada Ibu yang bisa. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu, sebab 24 jam dalam hidup kami sangat percaya bahwa Allah itu selalu berpihak bagi kami. Kalau orang-orang yang tidak
percaya kepada Tuhan, Engkau pelihara. Terlebih lagi kami yang setia, yang meluangkan waktu dalam kesibukan. Mungkin kami sedang bergumul, tapi kami memutuskan untuk datang ke gereja. Tuhan, Engkau menghargai itu. Siapapun kami bukan orang yang sempurna. Terkadang kami berbuat kesalahan ya Allah, tapi kami berdoa, Tuhan ampuni kesalahan kami. Mungkin ada hal-hal yang mungkin Tuhan itu Engkau melihatnya tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami datang di rumah Tuhan ini, kami menyadari bahwa hidup kami bukan siapa-siapa. Kami melepaskan segala keegoisan kami. Kami melepaskan segala pemikiran, kepintaran, bahkan pengalaman-pengalaman kami. Dan kami mau meletakkan itu semua di bawah kaki salib Allah. Dan kami percaya bahwa salib itulah yang akan memberikan kemerdekaan sepenuhnya dengan nilai yang sangat sempurna. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu ini terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu tidak terbatas untuk mengerjakan lebih lagi dahsyat, dalam, panjang, lebar dan luas akan firman-Mu itu bekerja dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa di surga, dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah berkelanjutan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Patrick. Ya, luar biasa sekali, biarlah ini memberkati dan membangun iman kita. Kita semua memiliki nilai di atas rata-rata sebagai orang percaya ya. Dan kita percaya kita sedang menghadapi perjuangan hidup, tapi biarlah Tuhan senantiasa memberikan kemenangan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa, nanti Ibu Erlin berdoa untuk persembahan kita pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini bukan karena kebetulan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau ya Bapa, karena Engkau mengundang kami semua untuk kami boleh hadir di tempat ini dan menikmati firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau memberi pada hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan jalankan, kita angkat pujian begitu besar kasih.
firman-Nya. Hal yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudari. Kita masuk di dalam pengumuman pada siang hari ini untuk kegiatan sepekan di dalam minggu ini, kegiatan di GSCA Batu Ampar, mulai ibadah KKA nanti pada hari Kamis tanggal 29, pemimpin pujian nanti Saudari Kristi, renungan Ibu Gembala bertempat di keluarga Bapak Rewan, di keluarga tempat kami. Kemudian pada hari Jumat ibadah doa Jumat untuk pemimpin pujian Ibu Ria, renungan saya sendiri, Bu Etnat, bertempat di gereja. Kemudian pada hari Minggu nanti untuk pemimpin pujian Ibu Erlin, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusik Bapak Stanley, sekolah minggu Saudari Abigail, tugas LCD Saudari Louis. Ya, itu sebagai pengumuman kita untuk kegiatan sepekan dalam minggu ini. Biarlah kita sama-sama saling membangun, menguatkan dan maju di dalam Tuhan ya. Mari kita semangat datang ke rumah Tuhan atau memuji mempermuliakan nama Dia. Nah, saya mau tambahkan untuk pengumuman, saya mewakili dari ini dari ya kaum wanita ya, khususnya kami sempat kemarin waktu ibadah kaum wanita sempat berbincang-bincang untuk mempersiapkan rencana pada bulan Desember ya untuk mengadakan ibadah Natal. Nah, ini dari seksi kaum wanita ya, kami rindu mengadakan ibadah Natal. Jadi sudah beberapa tahun ya, 4 tahunan apa lebih kita nggak ada mengadakan perayaan Natal. Jadi untuk tahun ini kita sama-sama akan mengadakan perayaan Natal ya, mungkin tidak terlalu besar-besaran, mungkin mengundang perwakilan dari hamba-hamba Tuhan GSCA khususnya di Balikpapan ya, dan kita sama-sama jemaat Tuhan akan mengadakan ibadah Natal ini ya. Jadi di sini nanti semuanya sempat kita kemarin bicarakan. Nah, itu khususnya kembali tentunya untuk mendukung acara kita, tentunya memerlukan dana ya. Nah, jadi ini sebagai pemberitahuan lebih dahulu ya dari saya. Untuk dana ini nanti kita masing-masing per kakak untuk mengadakan mengeluarkan biaya untuk biaya Natal itu. Nah, mungkin yang belum berkeluarga, istilahnya masih single, anak kaum muda mungkin yang bekerja mungkin bisa juga untuk menyisipkan atau memberikan sumbangsihnya untuk mendukung acara perayaan Natal nanti ya. Ya, itu saja. Untuk lebih kelanjutannya nanti kita bicarakan selanjutnya nanti ya. Itu sebagai diketahui pada minggu ini ya. Jadi kita ada persiapan untuk perayaan Natal di tahun 2024 nanti, dan kita percaya kita sama-sama saling mendukung, saling menopang, dan mari sama-sama kita bersahati sepakat untuk apapun yang akan kita lakukan, kita rencanakan, kita sertakan Tuhan, semua pasti mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Terima kasih. Itu sebagai pengumuman. Ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala lagi? Pengumuman? Sudah tidak ada ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari seundang, saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita terlebih dahulu. Kita percaya bangsa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun dengan situasi keadaan dunia yang tidak menentu, banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Oh Tuhan, biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan yang campur tangan dan berperkara. Biar kita tidak hanya berdoa untuk diri pribadi kita, tapi kita peduli, kita mengasihi bangsa kita. Biar ada kesejahteraan, ada kedamaian, keamanan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kita ini. Kita sepakat sama-sama berdoa buat bangsa kita. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur khususnya, memberikan tempat sebagai IKN. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan semata. Dan biarlah kita bersyukur semua itu karena anugerah Tuhan. Tuhan mempercayakan Presiden
Bapak Jokowi yang luar biasa. Dia boleh mengadakan sesuatu, menggebrak yang baru, suatu hal yang luar biasa. Dia adakan bahwa di Kalimantan Timur ini menjadi IKN. Kita bersyukur, mari kita ucapkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita, biar kita mau serahkan bangsa kita, bangsa Indonesia ini ada di dalam kasih perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dari pertama kita angkat lagu pujian ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar namamu Tuhan ditinggikan, agar namamu Tuhan, agar namamu Tuhan ditinggikan, agar namamu Tuhan, agar namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Bumi menaikkan syukur dan pujian kami hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Terlebih Tuhan, Provinsi Kalimantan Timur menjadi IKN Tuhan. Ini semua karena berkat anugerah-Mu Bapa. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun di atas bangsa kami Tuhan. Apa yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, yang sudah terjadi beberapa hari di Jakarta Pusat Tuhan. Bapak, kami sangat sedih dan melihatnya Tuhan. Bapak, Engkau melihat orang-orang yang mungkin kecewa Tuhan. Mereka merancangkan hal-hal yang jahat Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berseru Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, hati yang keras dilembutkan Tuhan. Berikan roh takut Tuhan, roh pertobatan Tuhan.
biarlah kemuliaan, kejayaan Tuhan, pertobatan ada di bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami mendapat kesejahteraan, kedamaian, keamanan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berperang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus lindungi bangsa kami Tuhan. Halaukan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak baik Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, kami tetap merasakan aman, damai. Tidak ada roh ketakutan yang mengintimidasi di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat Pak Presiden, Pak Jokowi Tuhan. Engkau percayakan, Engkau memilih dia menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Dia menggebrak atau memberikan ide Tuhan, mengusulkan bahwa di Kalimantan Timur ini khususnya Tuhan menjadi IKN Tuhan. Terima kasih kami bersyukur, kami berdoa buat Pak Jokowi sebagai Presiden Tuhan. Mari Engkau Tuhan berkati kehidupannya Tuhan. Engkau Tuhan berikan perlindungan secara khusus Tuhan, apa yang dia sudah lakukan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bangga Tuhan, kami memiliki Tuhan Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memperdulikan bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah selanjutnya Tuhan Engkau terus campur tangan di dalam pembangunan IKN ini Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang yang melakukan atau mengerjakannya, setiap tukang Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari sakit, penyakit, jauhkan dari kecelakaan apapun Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berikan mereka roh takut Tuhan, semangat, giat lagi Tuhan di dalam mengerjakan ini dengan penuh ketulusan hati, dengan semangat lagi Tuhan untuk membangun bangsa kami, terlebih di IKN Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati semua pemimpin negara kami yang dari tingkat tertinggi sampai yang terendah RT Tuhan. Berikan mereka terus Tuhan roh takut Tuhan, roh kebijaksanaan Tuhan, roh kasih, roh kepedulian Tuhan. Tidak hanya mementingkan diri pribadi, tetapi sangat peduli melihat keberadaan bangsa ini, apa yang masih diperlukan, apa yang dibutuhkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kemuliaan Allah dinyatakan di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan, ada yang tidak hadir pada pagi ini Tuhan, mereka yang mengalami sakit secara jasmani Tuhan. Mari Engkau dengan kuasa bilur-Mu jamah Tuhan, dalam nama Yesus. Bilur Tuhan menyembuhkan, kekuatan yang baru Tuhan. Engkau berikan mereka sukacita, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong mereka yang berbeban berat. Engkau berikan Tuhan jalan keluar, biar mereka terus memandang kepada Tuhan Allah satu-satunya sumber pertolongan di dalam hidup mereka. Mereka yang iman lemah Tuhan, mari Engkau kuatkan iman mereka, bangkitkan semangat mereka untuk mau datang mencari Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi Tuhan dan juru selamat kami. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, bagi saudara kami mungkin mereka memiliki kebutuhan, keperluan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga mereka. Mari Engkau Tuhan alirkan berkat-Mu, Engkau mencukupi apa yang diminum, pakai, makan Tuhan. Karena kami tahu berkat itu berasal dari Engkau Tuhan. Engkau sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih, terpuji nama-Mu Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap program kegiatan Departemen GSJA khususnya di Batu Ampar, baik dari sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, mereka dari kecil Tuhan, biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, anak yang bersemangat, terus rindu mau mencari Tuhan. Tuhan, mereka bertumbuh menjadi kuat, sehat Tuhan, penuh sukacita. Berkati mereka menjadi tombak Tuhan bagi gereja ini nantinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga Departemen Kaum Wanita Tuhan. Engkau terus Tuhan campur tangan, biar kami sebagai kaum wanita-Mu Tuhan menjadi penolong yang baik, menjadi ibu yang baik di tengah-tengah keluarga kami, menjadi berkat Tuhan, terlebih di gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, berkati juga ibadah doa setiap kami lakukan hari Jumat. Biarlah Tuhan
kami jemaat-jemaat-Mu semakin setia, semakin rajin, rindu untuk datang rumah Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa menyedengkan telinga-Mu Tuhan. Tuhan mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Pendengaran Tuhan tidak kurang untuk mendengar setiap seruan doa kami. Berkati Tuhan, dan juga ibadah hari Minggu seperti biasanya Tuhan. Ibadah raya kami Tuhan, Engkau melawat, Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Biar kami lebih lagi semangat berapi-api di dalam melayani Engkau Tuhan. Semua itu hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Untuk rencana ke depan Tuhan, di bulan Desember kami sudah merencanakan untuk merayakan ibadah Natal di GSJ Batu Ampar ini. Tuhan, semuanya kami hanya serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Engkau campur tangan, Engkau memberkati, Engkau menyertakannya Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik Tuhan. Engkau mencukupi setiap yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Terima kasih Yesus. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin banyak hal yang kami belum sampaikan Tuhan. Engkau jauh lebih mengetahui, Roh Kudus. Engkau Tuhan terus menilik hidup kami Tuhan. Engkau terus menguatkan iman kami semakin teguh, semakin benar-benar kami memberi hati kami, jiwa kami, hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Semasih kami ada hidup di dunia ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada siang hari ini kami mau serahkan seluruh ibadah kami ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertainya, dan tiba saatnya kami mau serahkan Bapak Gembala untuk memberikan doa berkat dan menutup ibadah kita pagi ini. Saya serahkan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Tuhan Allah, sertai perjalanan kami pulang, baik yang berjalan kaki, baik yang dengan sepeda motor. Tuhan, tibakan kami di rumah dalam perlindungan tangan Tuhan. Hujan yang sedang Engkau berikan di hari ini, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau berkuasa atas alam ini. Dan Engkau juga yang akan Tuhan menyertai akan setiap Tuhan jemaat-Mu yang sudah memberikan doa-doa kesembuhan bagi Bapak Gembala di tempat ini. Kami berdoa dari hati nurani kami atas kesembuhan. Kami tujukan kepada Bapak Weli, hambanya Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Weli Kilapong. Kami berdoa otoritas kuasa Allah itu dinyatakan terjadi di tempat ini. Dan kami akan melihat perubahan demi perubahan. Engkau memberkati, menjamah setiap makanan, obat-obatan, minuman. Bahkan juga Tuhan, beliau akan Tuhan kontrol ke rumah sakit. Tuhan memberikan dokter yang terbaik. Dan lebih daripada itu, Engkau juga akan memberikan hati jemaat-jemaat yang ada di tempat ini untuk bersatu, bersekutu, mendoakan Bapak Pendeta, Bapak Gembala. Dalam nama Yesus, kuasa ilahi-Mu itu dinyatakan. Engkau memberikan tangan yang kuat, Engkau memberikan kaki yang kuat, Engkau memberikan hati yang kuat, Engkau memberikan Tuhan akan iman yang benar-benar Tuhan menyatakan, menghadirkan kuasa Allah itu terjadi. Sebab seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama bertahun-tahun, dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Di hari ini Tuhan, setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, asal saja kami datang, kami memanggil nama Yesus, maka nama itu memiliki kuasa yang lebih besar daripada kondisi kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang menentukan, Engkau juga yang akan menyertai itu. Dan Engkaulah Allah yang mendesain semuanya itu dalam hidup kami. Sekali lagi Bapa di surga, setiap kami yang mengalami, yang melayani di hari ini,
pemain musik, WL, bahkan juga Tuhan, kolektan, aser, dan juga semua jemaat. Biarlah diberkati dengan berkat yang Allah sediakan atas kami semua. Sebelum saya akan menutup ibadah ini dan saudara akan menerima berkat Tuhan, mari kita bersatu hati dan kita berdoa dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pengharapan, mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya. Semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.